Seandainya amal-amal kita ini kada bermasalah, kita bisa masuk surga karena banyak berisi amal kebaikan. Pemuasa ada lawan inya, tahajud ada lawan inya, sosialnya ada lawan inya, semuaan lengkap. Lalu ia datang di mana ia telah menganiaya orang ini. Tapi dalam dunia inya pernah menzalim orang, belum sempat minta halal mati. Mencaci orang, menggibah orang, belum sempat minta maaf, minta ridha, mati. Dan memukul orang ini, maka diambil untuk orang ini dari amal kebaikannya dan untuk orang ini dari amal kebaikannya, sehingga tidak tersisa amal kebaikan baginya. Habis dibayarkan hutang kebanyakan. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Karena itulah semestinya bahwa ia membaguskan niatnya manakala hilang hartanya. Orang yang kehilangan harta, baik diambil maling atau tercicir di suatu tempat sehingga kehilangan hartanya, orang tersebut alangkah baiknya dia berkata itu di jalan Allah. Artinya harta yang tercicir tadi dijadikan fi sabilillah. Apabila sudah dijadikan harta yang tercicir tadi, sudah dijadikan diniatkan fisabilillah, kayaknya satu hari pas dapat, nah kada ampun seorang lagi ngarannya disabilillah sudah tadi. Amun diambil sakan seorang kada sabilillah ngarannya. Jadi harta yang tercicir, harta yang tabulirid atau harta yang diambil orang, nah kita dianjurkan untuk membaguskan niat bahwa harta yang tercicir itu aku jadikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sampai kepadanya menggibahnya orang lain kepadanya, sampai kabar kepada kita bahwa si Fulan bin Fulan menyambati kita, menggibah kita, maka hendaklah ia menyenangkan hatinya, hendaklah dia menghibur dirinya. Kan disambati orang tuh sakit, apalagi difitnah orang makin sakit lagi. Nah, dihibur diri sendiri itu, dihibur hati kita dengan bahwa orang itu akan memikul kejelikan-kejelikannya. Kita hibur diri kita, dapat kabar bahwa si Fulan bin Fulan telah menggibah kita, dapat kabar Fulan bin Fulan memfitnah kita. Nah, kita hibur diri kita bahwa dosa-dosa kita akan dipikirkan kepadanya, dosa-dosa kita akan ditanggungkan kepadanya, dan kebaikan-kebaikan orang itu, orang yang menggibah tadi, kebaikan-kebaikannya akan pindah ke catatan amalnya, amal kita nang digibah itu. Dan hendaklah ia berniat demikian dengan diamnya dari jawaban. Nah, kita digibah orang, kita difitnah orang, kita diam, kada membalas, hendaknya berniat. Nah, apa niatnya? Ya tadi, kenapa kita diam, kada membalas gibah itu? Nah, karena kita sudah punya niat bahwa apa yang digibahkannya kepada kita itu akan menjadi tanggungannya di akhirat kaina,
berupa dosa-dosa kita dipindahkan kepada inya, kebaikan-kebaikannya pindah kepada kita. Dan hendaklah ia berniat demikian dengan diamnya dari jawaban. Tersebut dalam hadis, innal abda la yuhasabu fatabtulu a'maluhu lidukhulil afati fiha hatta yastawjiban nar thumma yunsharu lahu minal a'malis salihati ma yastawjibu bihil jannah wa yata'ajjabu wa yaqul ya rabbi hadhihi a'malum ma amiltuha qat fa yuqalu hadhihi a'malul ladzina ghtabuka wa adzauka wa zalamuka. Artinya sesungguhnya seseorang hamba dihisab di hari akhirat itu. Sembahyang diperiksa, puasa diperiksa, zakat kita diperiksa. Lalu amal-amalnya rusak karena masuknya penyakit padanya. Orangnya sembahyang, cuma sembahyangnya rusak karena ada kemasukan penyakit seperti riya umpamanya, ujub. Inya sembahyang cuma ujub, inya bersedekah cuma man wal aza, inya bersedekah cuma menyembati lawan nang orang disedekahinya. Nah jadi rusak karena ada penyakit itu. Diperiksa puasanya, puasa, cuma puasanya rusak karena waktunya puasa dia melakukan maksiat kepada Allah. Dia bayar zakat, zakatnya rusak sehingga mengharuskan masuk neraka. Rusak, sembahyang rusak, hajinya rusak, puasanya rusak, zakatnya rusak, sedekahnya rusak. Bujurai banyak beribadat cuma banyak rusaknya. Akhirnya orang ini kada mampu untuk masuk surga karena ibadahnya rusak. Nah, lalu diharuskan dia masuk ke dalam api neraka. Itu keputusan Allah. Orang ini berhubung rusakan amalnya, dah masukkan ke neraka. Nah, begitu hendak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian disebarkan baginya dari amal-amal yang saleh yang mengharuskan masuk surga. Begitu dibuka catatan amal nang sebutingnya, lembaran berikutnya, sekalinya ini ada amal-amal saleh lain lagi beisi. Sekalinya ahli tahajud. Sekalinya orangnya ini suka menuntut ilmu. Sekalinya orang ini suka mengajarkan ilmu. Sekalinya orang ini suka amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ditimbang-timbang jadi ke surga orang ini. Maka ia hiran. Nang ampun amal nih hiran, ampun buku ini hiran. Seraya berkata, wahai Tuhanku, ini adalah amal-amal yang saya tidak pernah mengerjakannya sama sekali. Ulun kada pernah mengajar, ulun kada jadi guru. Ulun kada pernah amar ma'ruf nahi munkar, kenapa di sini ada pahalanya? Ulun kada pernah tahajud, kenapa di sini ada pahala sembahyang tahajud? Maka dijawab, ini adalah amal-amal orang-orang yang menggibahmu, menyakitimu dan menganiayamu. Dipindah kepada buku catatan amal kamu. Nah, sekalinya orang ini digibah, nang menggibah ini orangnya ahli ibadah. Nah, pada untung nang digibah. Untung nang digibah. Nah, jadi hendaknya apabila sampai kepada kita berita-berita, kabar-kabar bahwa orang menyembati kita, orang menggibah kita, kada perlu dilayani, kada perlu dijawab, kada perlu disanggah, didengarakan saja. Ini menhabiskan kunciannya ampih menggibah.
Namun kita macam itu karena amal kebaikannya pindah kepada kita, amal buruk kita pindah kepada catatan amalnya di akhirat lainnya. Nah sebaliknya macam itu juga di akhirat umpamanya kita periksa catatan amal kita, di situ ada minum arak, maka kita kada suah minum arak. Kenapa ada dosa minum arak? Di situ ada catatan dalam buku itu bahwa kita memakai emas laki-laki nih. Mak tidak ada pernah emas, kenapa ada? Oh sekalinya kita menggibah orang nang minum arak, menggibah orang nang memakai emas, dosanya tak pindah kepada kita. Nah jadi hiburlah, tenangkanlah diri kita yang merasa digibah dengan demikian tadi. Dan dalam sebuah hadis disebutkan innal abda la yuwafi yaumal qiyamah bihasanati amsalil jibal law khalasat lahu ladakhalal jannah fayati wa qad zalama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza fayuqtassu li hadza min hasanatihi wa li hadza min hasanatihi hatta la yabqa lahu hasanah fataqulul malaikatu qad faniyat hasanatuhu wa baqiya talibun fayaqulullah alqu alaihi min sayyiatihim thumma suqqu lahu sakkan ilan nar. Artinya sesungguhnya hamba itu kelak didatangkan pada hari kiamat dengan amal kebaikan seperti gunung-gunung, amal haji, amal umrah, amal sedekah, amal macam-macam, yang seandainya murni baginya niscaya ia masuk surga. Seandainya amal-amal kita ini kada bermasalah, kita bisa masuk surga karena banyak berisi amal kebaikan. Pemuasa ada lawan inya, tahajud ada lawan inya, sosialnya ada lawan inya, semuaan lengkap. Lalu ia datang di mana ia telah menganiaya orang ini. Tapi dalam dunia inya pernah menzalim orang, belum sempat minta halal mati. Mencaci orang, menggibah orang, belum sempat minta maaf, minta ridha, mati. Dan memukul orang ini, maka diambil untuk orang ini dari amal kebaikannya dan untuk orang ini dari amal kebaikannya, sehingga tidak tersisa amal kebaikan baginya. Habis dibayarkan hutang kebanyakan. Para malaikat berkata, ujar malaikat, telah habis amal kebaikannya dan masih tersisa orang-orang yang menuntut. Amal sudah habis ya Allah, dibayarkan lah. Maka banyak lagi antrian yang menuntut si din ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, limparkan atasnya dari kejelikan-kejelikan mereka. Sudah habis bebayar kita kada cukup, dosa orang kita tanggung. Kemudian hantamkanlah kepadanya dengan hantaman ke neraka. Akhirnya dia didorong sehingga masuk ke dalam api neraka karena habis modal takakat. Kesimpulan, jauhilah dirimu memandang rimeh kepada sesuatu dari gerakanmu. Gerakanmu, lirikan matamu, jangan dianggap rimeh. Bila dianggap rimeh, gerakan-gerakan kita, dianggap inting tingkah laku kita, niscaya kamu tidak akan dapat menjaga diri dari tipu dayanya dan kejahatannya, dan tidak akan dapat menyiapkan jawabannya pada hari pertanyaan dan hisab. Jadi jangan dianggap remeh perbuatan-perbuatan yang walaupun itu boleh, yang walaupun itu perbuatan mubah, tetap jangan dianggap inting.
sebelum kita bisa mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada kita tentang pekerjaan kita sehari-hari. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya dalam hal kita berpakaian dan seumpamanya kita bisa mempertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita pasti berpakaian. Pasti berpakaian. Nah, berpakaian itu supaya jadi baik, supaya jadi manfaat di dunia dan akhirat, mesti diniatkan imtitsal amrillah, menjunjung perintah Allah, fi satril aurati, pada menutup aurat. Allah menyuruh menutup aurat. Jadi kita menutup berpakaian. Niat kita apa? Pertama, menjunjung perintah Allah dalam menutupi aurat kita. Nah, pakaian ini banyak kita berisi. Tentu ada selembar. Ada pakaian yang baik, ada pakaian yang kurang baik. Ada pakaian yang bagus, ada pakaian yang biasa. Nah, kadang-kadang kita hendak ambil pakaian yang paling baik. Nah, kenapa garang maka ambil pakaian yang paling baik dalam lemari? Kadang ambil pakaian yang biasa. Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para ulama mengajarkan kepada kita, wa idza akhadha ajmala thiyabihi falyanwi idhara syukri wal jamal. Apabila kita mengambil pakaian yang baik, maka niatkanlah di dalam hatimu untuk menampakkan syukur dan menampakkan keelokan. Memakai baju yang baik hari ini, atau hendak menukar baju yang mahal. Napa niatnya supaya jangan salah, menampakkan syukur dan keindahan. Bujur kada bujurnya niat di dalam hati itu Allah yang menilai kaina. Ambil pakaian yang baik, niat kita apa? Supaya indah, supaya baik, supaya elok, dan menampakkan syukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi." Allah Ta'ala itu suka bahwa dilihat bekas nikmatnya atas hambanya. Kalau kita bisi duit selamari, tahulah orang. Kadangnya tahu orang, mau disimpan dalam kamar duitnya. Nah, Allah kada katuju nikmat itu kada kelihatan orang. Kalau kita tukarakan pakaian yang baik, perhiasan yang baik, nikmat Allah jadi kelihatan pada diri kita. Nah, Allah katuju nikmat itu dilihat orang. Nah, jadi kita memakai pakaian yang bagus-bagus itu niatnya apa? Supaya dilihat orang, nikmat Allah ini ada padaku. Itu namanya izharus syukri, menampakkan syukur. Nah, Allah suka bahwa dilihat bekas nikmatnya Allah atas diri hambanya. Ini tentu halnya sifatnya yang boleh. Amun nang haram kada kau dikisah itu. Nang haram kita sudah tahu kada kau dirubah dengan niat nang macam apapun. Ini nang perkara boleh atau perkara nang sunnah, nang ibadah. Nah, jadi niat kita menampakkan syukur dan keelokan. Rasulullah bersabda, "Innallah jamil yuhibbul jamal." Allah Ta'ala itu elok dan Allah suka akan yang elok-elok, suka akan yang indah-indah. Nah, jadi kada salah kita nukar baju nang larang, nukar apa kan larang, memakai apa kan larang. Asal niat kita bujur-bujur, bahwa itu semata-mata untuk menampakkan syukur agar nikmat Allah dilihat pada diriku,
dan menampakkan keelokan karena Allah suka dengan yang elok. Wa idza akhadha adwana thiyabihi, kalau dia mengambil pakaian yang murah, pakaian yang biasa. Ini banyak pakaian biasa yang biasa ada, yang baik ada. Kenapa anak menjuhur pakaian yang biasa-biasa aja? Nah, kayak apa niatnya supaya jangan salah? Falyanwi tawadhu'an lillahi ta'ala, hendaklah dia berniat tawadhu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan tawadhu. Baju nang larang ada, nang sadang ada, nang murah ada. Nukar nang murah. Kenapa makan nukar nang murah? Padahal duitnya cukup segan nukar nang larang. Kenapa nukar nang murah? Bukan pamalar kada. Cuma hendak tawadhu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah bersabda, "Man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil jannati sya'a yalbasuha." Ujar Nabi kita, siapa meninggalkan pakaian-pakaian elok, meninggalkan pakaian-pakaian mewah karena tawadhu lawan Allah, padahal dia mampu untuk membeli yang elok-elok itu, dia mampu membeli yang mewah-mewah itu, tapi kada mau semata-mata karena tawadhu, di akhirat kaina Allah panggil dia di hadapan para saksi-saksi, dan Allah berikan dia pilihan dari pakaian-pakaian surga apa yang dia ingin pakai. Jadi pakai pakaian yang biasa jadi baik kalau niatnya baik, pakai pakaian yang bagus pun jadi bagus kalau niatnya bagus. Nang kada baik itu kita nukar pakaian yang larang, memakai pakaian yang larang supaya harap pada orang. Nah itu nang kada bagus. Supaya kada ada saingan. Nah itu kada boleh. Padahal pakaian itu baik, pakaian itu boleh. Cuma karena niatnya hendak bagak tadi, niatnya hendak jangan disamai orang. Mun aku nukar nang 1,5 juta, orang banyak aja nang kawan nukar. Mun aku nukar nang 10 juta, orang kada kawannya nukar. Nah itu nang kutukar. Nukar pakaian nih. Nah itu iya nang jar Nabi kita, man labisa sauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah sauba madzallatin summa yaltahibu fihi ila pinnar. Summa yaltahibu fihi pinnar. Siapa-siapa yang memakai pakaian untuk kemasyhuran, memakai pakaian untuk maharati pada orang, memakai pakaian supaya dianggap orang inya itu sugih, memakai pakaian supaya dianggap inya itu macam-macam. Nah kayaknya di hari kiamat Allah pakaiani dia pakaian kehinaan yang bernyala api padanya di dalam api neraka. Jadi para ulama mengatakan, wa man labisa siyab ala niyyati riya'in wa kibrin fayu'aqabu alaihi. Siapa memakai pakaian dengan niat riya, memakai pakaian dengan niat riya dan sombong, maka dia akan disiksa atasnya. Nah karena niatnya. Padahal pakaiannya boleh-boleh aja, pakaiannya mubah aja, cuma karena niatnya tadi bagak, niatnya hendak melebihi pada orang, niatnya hendak dipuji orang dengan pakaian itu, akhirnya dia disiksa di hari kiamat. Nah jadi pakaian ini kadang-kala dianggap inting. Kenapa? Karena kita sehari-hari berpakaian. Mau saben hari niatnya salah, dosa di situ juga sering banyakkan sudah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui dan menyaksikan atas perbuatanmu. Allah mengetahui kadang-kala didustai. Kalau pang dimuntung aku niat karena larang ini supaya bersyukur, tapi di hati ada bercampur supaya agak Allah kadang-kala didustai, ini tuh tahu aja kayaknya ada hitungannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tiada suatu ucapan yang diucapkannya, tiada perbuatan yang diperbuatnya, melainkan ada di sisinya malaikat raqib atid.
dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Kada terpisah daripada malaikat Raqib dan Atid tadi. Sebagian orang salaf berkata, saya menulis suatu surat dan saya bermaksud menaburkan debu kepada surat itu dari dinding tetanggaku. Lalu saya merasa berdosa. Kemudian saya berkata, debu, dan apa arti debu? Ini mengambil debu tetangganya. Debu tetangga diambil. Karena merasa asa kada berdosa, nah apa ada gunanya, apa ada manfaatnya debu nito. Lalu saya taburkan debu itu kepadanya. Maka Hatib suara tanpa terlihat orangnya bersuara kepadaku. Akan tahu orang yang meremehkan debu tetangganya sesuatu yang ia akan menjumpainya besok dari buruknya hisab. Nah, mengambil sesuatu yang boleh dikatakan manfaatnya kadada, tapi ampun orang, dia akan menemui buruknya hisab di hari akhirat. Seorang laki-laki melakukan salat bersama As-Sauri, lalu ia melihat Sauri terbalik pakaiannya. Lantas ia beritahukan hal itu kepadanya dan ia panjangkan tangannya untuk memperbaikinya. Imam Sauri ini terbalik memakai baju. Lalu ada yang di belakang entah murid Sidin atau kawan Sidin hendak membujurakan baju Imam Sufyan Sauri tadi. Kemudian As-Sauri menangkap tangannya, maka ia tidak jadi membetulkannya. Kada hakun dibujurakan Sufyan Sauri tadi. Ibarat kita masang kima tasalisih. Ada kawan malihat untuk kima tasalisih dan bujurakan bang. Kada hakun bujurakan. Maka ia bertanya tentang demikian kepada Sauri, kenapa kada hakun ulun baikiakan? Maka Sauri berkata, sesungguhnya saya memakai baju tadi karena Allah Ta'ala. Aku memakai tadi sudah berniat karena Allah. Dan saya tidak mau membetulkannya karena selain Allah. Jadi kalau aku bujurakan mesti karena Allah juga niatnya. Al-Hasan berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bergantung dengan laki-laki lain pada hari kiamat. Ada seseorang berpiruhut lawan seseorang lainnya di hari kiamat kaina berpiruhut. Lalu ia berkata, di antara aku dan kamu adalah Allah, ujarnya. Maka laki-laki yang menjadi tempat bergantung berkata, demi Allah saya tidak mengenalmu. Tapi yang berpiruhut lawan aku ada patuh lawan ikam ini. Laki-laki yang bergantung tadi berkata, tentu ikam ada patuh lawan aku. Kamu telah mengambil sebuah batu bata dari timbukku dan kamu telah mengambil sehelai benang dari pakaianku. Itu terasa. Maka ini dan contoh-contoh yang seperti ini dari kabar-kabar adalah memutung hati-hati orang-orang yang takut. Jangankan banyak yang kita ambil ampun orang, sehelai benang pun akan dipiruhutinya di hari kiamat kaina. Kalau kamu termasuk orang-orang yang mempunyai cita-cita yang teguh dan akal pikiran yang tidak termasuk orang yang tertipu, maka perhatikanlah dirimu dan telitilah hisab atas dirimu sebelum kamu diteliti. Siapkan jawaban-jawaban kita sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam ulangan juga, emang sudah siap di rumah jawaban-jawaban, begitu sampai saatnya ulangan jadi mudah. Mau kadang mempersiapkan jawabannya ya kayak itu kina. Dan intiplah hal ihwalmu dan janganlah kamu diam dan janganlah kamu bergerak selama tidak kamu pikirkan mula-mula bahwasanya mengapa kamu bergerak. Engkau hendak berjalan ke sana, nah apa garang tujuannya?
Ikam kada tulak ke sana, kenapa garang sebabnya? Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu peroleh dengannya dari dunia? Apa yang menghilangkanmu dari akhirat? Amun aku tulak ke situ, untungnya dunia ada, parut kanyang umpamanya. Tapi bahaya akhiratnya ada. Nah, ditimbang mana untungnya, mana ruginya. Dan apakah kamu menangkan dunia atas akhirat, tergantung kitanya. Walhasil sebelum kita melangkah, sebelum kita tidak melangkah, kita mesti sudah tahu apa sebabnya, karena apa. Apabila kamu mengetahui bahwa tidak ada pendorong kecuali untuk agama, maka laksanakanlah cita-citamu dan apa yang terlintas dalam hatimu. Kalau tidak, maka tahanlah. Yang kita kehendaki ini, bila dorongannya adalah masalah agama, bila dorongannya ini menguntungkan akhirat, laksanakanlah. Bila kada, tahanlah. Kemudian intailah juga hatimu di waktu kamu menahan dan mencegah. Ditawari orang kada hendak, itu pun mesti diintai, karena sesungguhnya meninggalkan perbuatan adalah suatu perbuatan. Meninggalkan berbuat adalah satu perbuatan, dan tidak boleh tidak baginya dari niat yang benar. Kita melakukan sesuatu ada niat yang bagus, kita tidak melakukan sesuatu pun ada niat yang bagus juga. Maka tidak seyogianya pendorong adalah hawa nafsu. Kada patut kita berbuat atau tidak berbuat kalau didorong oleh hawa nafsu yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Dan janganlah kamu tertipu oleh zahirnya perkara-perkara dan kebaikan-kebaikan yang terkenal, kebaikan-kebaikan yang masyhur, kebaikan-kebaikan yang mudah dilihat, didapat. Jangan tertipu dengan itu, karena mungkin di dalamnya tersimpan gerakan-gerakan hawa nafsu yang menggerakkan itu kebaikan. Dan pahamilah lubang-lubang dan rahasia-rahasia yang keluar dari sisi orang ahli tipu daya. Telah diriwayatkan dari Nabi Zakaria alaihissalam bahwa beliau bekerja membuat dinding dari tanah liat. Dan beliau adalah buruh dari suatu kaum. Lalu mereka menyediakan baginya roti, karena beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Jadi beliau bagawi. Ada mengatakan tukang kayu, ada mengatakan tukang bangunan. Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu sing bagawi. Rahatan bagawi membangun rumah orang itu disurungi ampun rumah roti. Disurungi roti. Lalu suatu kaum masuk kepadanya. Rahatan sidin makan roti, datang ada beberapa orang mendatangi Nabi Zakaria. Lantas beliau tidak mengajak mereka kepada makanan. Yang datang tadi kata ditawari sidin makanan, kada. Sidin makan aja roti ini tuh, minum makan roti, kada bertawaran lawan yang datang tadi, sehingga beliau selesai. Maka mereka heran daripada yang demikian, karena mereka tahu kezuhudan dan dermawannya. Heran, kenapa Nabi Zakaria kayak ini, pada orangnya dermawan, kenapa makan kada bertawaran. Dan mereka menduga bahwa kebaikan itu pada mencari pertolongan pada makanan. Padahal menawari orang makanan itu baik. Yang makanan nah itu baik kan itu. Kenapa Nabi Zakaria kada bertawaran makan roti tadi? Maka Nabi Zakaria alaihissalam bersabda,
Sesungguhnya aku bekerja bagi suatu kaum dengan upah. Aku kisah membangunkan rumah orang ini berupah. Dan mereka menyediakan bagiku roti agar aku memperoleh kekuatan dengannya atas pekerjaanku. Mereka memberi roti supaya aku kuat bagawi. Maka jikalau kamu makan bersamaku, mun kotawari ikam roti, ikam hakun makan, maka roti itu tidak mencukupimu dan tidak mencukupiku. Mun ikam kotawari makan, ikam umpat, aku kada kanyang, ikam kada kanyang. Dan aku lemah dari mengerjakan pekerjaan mereka. Nah, intinya apa dari kisah itu? Maka orang yang berpenglihatan hati begitulah memperhatikan pada batin-batin dengan nur Allah. Padahal menawari makanan satu kebaikan. Sesungguhnya kelemahan beliau dari bekerja adalah kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Dan meninggalkan ajakan kepada makanan adalah kekurangan dalam mengerjakan keutamaan. Kalau gisin kotawari ikam makanan roti ini bersama aku, ikam hakun, aku kada kanyang, aku jadi lemah bekerja, aku berdosa. Lemah awak menggawiakan rumah orang. Aku berarti berbuat dosa. Menyempurnakan gawian dengan sebaik-baiknya itu kewajibanku. Menawari ikam makan tuh urusan nang sunat. Mana baiknya ditarusakan? Tentu baik menarusakan nang wajib. Dan tidak ada hukum bagi perbuatan utama beserta perbuatan wajib. Sesuatu nang wajib kada kawa dikalahkan dengan perbuatan apapun. Nah ini contoh bahwa sidin kada hendak berbuat nang sia-sia. Kada hendak berbuat sesuatu nang walaupun pada zahirnya baik, tapi dampaknya pengaruhnya membawa kepada lemahnya awak untuk mengerjakan bangunan. Nah itu merupakan kewajiban sidin. Nah ini artinya perkara yang penuh dengan tipu daya. Ini perkara yang penuh dengan kehati-hatian. Bila kurang melihat dengan cahaya Allah, ya kayak tadi. Yang penting tawari kawan dulu makanan, roti. Biar kanyang nggak kada kah. Nah karena kada nawari kada baik, padahal itu adalah salah. Kita menawari perbuatan yang sunat, tapi menyempurnakan gawian orang perbuatan yang wajib. Sebagian mereka berkata, saya masuk menghadap Sufyan. Bailang kepada Sufyan dan ia sedang makan. Sufyan sedang makan. Maka ia tidak berbicara denganku. Hira-hiran aja kada apalagi menawari. Sehingga ia menjilati jari-jarinya sampai tuntung makan. Kemudian ia berkata, ujar Sufyan Tsauri, jikalau tidak bahwa saya mengambilnya dengan berhutang, niscaya saya suka bahwa kamu makan bersamaku. Aku gesin nukar nasi ini berhutang juga. Jadi nukar makanan ini berhutang kayak pendak menawari ikam. Sufyan berkata, barang siapa mengajak seseorang kepada makanan dan tidak ada baginya keinginan bahwa seseorang itu makan dari makanan itu, maka jika orang itu mengabulkannya dan ia makan, maka atasnya dua dosa. Kita tuh menawari orang makanan, tapi dalam hati kita mudahan jangan hakun makan inya. Sekalinya hakun inya makan, dapat dua dosa. Dapat dua dosa. Jadi kada kau basa-basi menawari orang itu. Barang siapa mengajak kepada seseorang kepada makanan dan tidak ada baginya keinginan bahwa seseorang itu makan dari makanan itu, maka jika orang itu mengabulkannya dan ia makan, maka atasnya dua dosa. Karena jadi berpahala. Nah, masalah-masalah ini nang penuh dengan tipu daya hawa nafsu. Dikira baik, padahal kada baik.
Dan kalau ia tidak makan, maka atasnya satu dosa. Makanan nah, dalam hati mudahan jangan hakun, berdosa sebuting. Ia maksudkan dengan salah satu dosa, pertama nifak, kemunafikan. Muntung menawari makan, tapi hati mudahan jangan hakuninya makan. Itu ngarannya munafik. Dan dengan dosa yang kedua apa? Menghadapkan saudaranya kepada apa yang tidak disukainya jikalau ia mengetahuinya. Amun nang kita bawa makan tuh tahu hati kita hakun lainnya makan, tentu ada hakuninya makan. Nah di situ. Nah maka begitulah semestinya seorang hamba menyelidiki niatnya pada amal-amal yang lain. Maka ia tidak maju dan tidak mundur kecuali dengan niat. Tidak melakukan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu kecuali dengan niat. Kalau tidak hadir niat kepadanya, maka ia berhenti. Karena sesungguhnya niat itu tidak masuk dalam kemauan sendiri. Niat itu kada kawa di karang-karang. Nah, penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha ikhtiar. Penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha ikhtiar. Penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha atau ikhtiar seseorang. Jadi niat itu murni merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati seseorang. Yang timbulnya hidayah itu adalah berasal daripada ilmu dan ma'rifat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mempunyai ilmu tidak akan mungkin bisa berniat dengan niat yang baik. Orang yang tidak mempunyai ma'rifat tidak akan bisa memperbanyak niat yang baik dalam satu amal perbuatan itu sehingga mendatangkan ganjaran pahala yang banyak. Nah, jadi niat itu adalah merupakan anugerah Allah semata-mata kepada seseorang. Ketahuilah bahwasanya orang bodoh itu mendengar apa yang telah kami sebutkan daripada wasiat. Wasiat artinya pesan. Dengan membaguskan niat dan memperbanyaknya beserta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tadi, maka ia mengatakan kepada dirinya ketika ia mengajar atau berdagang atau makan, saya berniat bahwa saya mengajar karena Allah atau saya makan karena Allah. Dan ia mengira demikian itu adalah niat. Dan itu sangat jauh. Itu adalah bisikan hati ngarannya. Dan pembicaraan lisan dan pikiran. Atau perpindahan dari geritik hati ke geritik hati. Sedangkan niat itu jauh dari semua yang demikian itu. Jadi orang-orang yang belum sampai pahamannya menyangka, mengira bahwa niat itu ia geritik hati. Sahjaku makan untuk memperkuat ibadah karena Allah Ta'ala makan. Dikira itu nangaran niat. Sahajaku belajar ilmu agama
Misalnya hendak turun di rumah, sahajaku belajar ilmu agama karena Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang jahil tadi menyangka bahwa itu ngarannya adalah niat. Padahal itu bukan niat. Itu ngarannya hanya geritik hati. Itu ngarannya adalah bicara hati. Lain ngaran niat. Jadi banyak hadis-hadis yang memuji tentang keutamaan niat, bukan itu nang dimaksud. Misalnya kita ambil minyak harum, sahajaku berminyak harum mengikuti sunnah Rasul, sahajaku berminyak harum supaya ini supaya itu. Nah, itu bukan niat ngarannya, itu geritik hati. Dikira, disangka itu niat. Nah, ngaran niat tuh macam apa? Sesungguhnya niat adalah terbangkitnya jiwa, terdorongnya diri kita nih, terdorong, terarahnya dan kecenderungannya kepada apa yang tampak baginya, bahwa padanya tujuannya. Ada kalanya di waktu sekarang dan ada kalanya di waktu mendatang. Nah, jadi niat itu adalah dorongan hati. Dari dorongan hati itu tergerak anggota untuk berbuat sesuatu yang ingin dicapai oleh hati tadi. Itu ngarannya niat. Umpamanya kawan kita ada nukar kendaraan, mbah kita melihat, kawan nukar kendaraan, lihati ketujuh, hendak nukar hakina kendaraan kayak kawanku itu. Nah, itu niat ngarannya. Itu ngaran niat. Mbah kita melihat kendaraan, ampun kawan, terdorong hati hendak nukar sama inya, berarti niat kita nukar kendaraan itu menyamai kawan. Nah, itu ngaran niat. Kawan nukar pakaian bagus, nukar baju bagus. Di mana ikam nukar baju ini? Di toko ano. Berapa harganya? Sekian ribu. Oh, bagusnya leh. Dalam hati ini bagusnya. Oh, hendak nukar harganya kayak ini juga. Nah, itu niat ngarannya. Itu ngaran niat. Bukan kita hendak memakai baju, sahajaku berbaju karena Allah, lain itu ngaran niat di sini. Dorongan hati dari awal itu ngarannya adalah niat. Misalnya kita mendengar ada berita atau kisah, di situ nyaman makan, di warung itu nyaman satinya, nyaman supnya, nyaman apanya. Mendengar kisah orang nyaman-nyaman tadi, kok hendak merasai hakina kayak apa gerang nyamannya. Nah, itu iya niatnya ngarannya. Niatnya hendak merasai kayak apa nyamannya. Kayaknya sampai di warung misalnya, sahajaku makan karena Allah, kada mau nih tuh mulai rumah niatnya hendak merasai tadi. Nah, niatnya mulai rumah nih tuh nang iya. Nang sudah sampai di hadapan makanan kayaknya sahajaku makan untuk ini, itu ngarannya bisikan hati, lain niat. Niat tuh dorongan nang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, itu yang dimaksud di sini. Dan kecenderungan itu apabila tidak ada, maka tidak mungkin membuatnya. Dan kecenderungan itu apabila tidak ada, maka tidak mungkin membuatnya dan mengusahakannya dengan semata-mata kehendak. Bahkan demikian itu seperti perkataan orang yang kenyang, saya berniat bahwa saya menginginkan makanan dan cenderung kepadanya. Atau perkataan orang yang kosong, arti kosongnya nang hatinya kadang mencintai apa-apa. Ujarnya, saya berniat bahwa saya rindu kepada si fulan dan mencintainya dengan mengagungkannya dengan hatiku, maka demikian itu adalah mustahil. Jadi niat itu datangnya pasti imbah ilmu.
imbah fikir. Dari ilmu dan pikir itu datang hidayah Allah kepada kita. Makanya dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa ada umatku jar Nabi kita yang matinya ditilam, matinya diranjang, tapi dia di akhirat kayaknya dibangkit sebagai syahid. Kenapa bisa demikian? Karena dia punya niat yang benar, ingin jadi syahid. Nah, apakah kita kayak apa caranya berniat supaya kita hendak mati syahid itu? Kada akan bisa kita berniat hendak mati syahid kalau kada ada ilmunya. Tapi ilmu dahulu. Begitu kita baca ilmu, kita baca buku atau mendengar pengajian bahwa orang syahid itu matinya selamat dari siksa kubur. Orang syahid itu matinya adalah masuk surga tanpa hisab. Orang syahid itu matinya adalah segala-galanya mudah. Orang syahid itu akan selalu bertemu dengan Allah. Orang yang syahid itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Lalu kita kepingin mendengar cerita-cerita syahid itu. Dari kepingin itu lalu hendak timbul, jakanya ada perang aku mati syahid biar. Nah itu niat ngarannya. Jadi kada kawan niat itu kalau kada dasar ilmu dahulu. Kita kada tahu tentang sipulan tuh kayak apa orangnya, kayak apa bentuknya, kayak apa dirinya, kita kada tahu. Kawalah kita di hati berniat hendak mencintainya, kada kawal. Karena kita kada tahu siapa sipulan itu. Bahkan tidak ada jalan kepada berusaha memalingkan hati kepada sesuatu dan kecenderungannya kepadanya dan terarahnya ke arahnya kecuali dengan mengusahakan sebab-sebabnya. Nah, usahakan dulu sebab-sebabnya. Demikian itu termasuk apa yang kadang-kadang ia mampu atasnya dan kadang tidak mampu atasnya. Terkadang kita menghasilkan sebab itu kawa, terkadang kada kawa. Sesungguhnya jiwa itu dapat terbangkit kepada perbuatan karena memenuhi panggilan maksud yang menjadi pendorong yang cocok bagi hati lagi sesuai baginya. Sesungguhnya jiwa itu dapat terbangkit kepada perbuatan karena memenuhi panggilan maksud yang menjadi pendorong yang cocok bagi hati lagi sesuai baginya. Kayak makan umpamanya. Makan itu maksudnya adalah kenyang. Tujuan makan itu adalah kenyang. Nah, kenapa terbangkit hati kita untuk melakukan makan? Karena tujuannya adalah kenyang itu. Nah, kenyang itulah jadi pendorong kita makan. Kenyang itulah jadi pendorong kita makan. Selama manusia tidak berkeyakinan bahwa maksudnya itu tergantung dengan sesuatu perbuatan, maka maksudnya tidak terarah ke arahnya. Selama kita kada yakin bahwa makan itu kenyang, kita kada makan. Kita tuh kada yakin gimana makan ini kenyang, umpamanya kita kada makan. Kenapa kita hakun balapa-lapa ke situ kamari? Karena kita yakin bila makan itu kenyang. Demikian itu termasuk apa yang tidak mampu menurut keyakinan pada setiap waktu. Nah, keyakinan berbeda-beda antara manusia terhadap apa yang dimaksud oleh satu perbuatan. Seseorang ini mungkin ke ini keyakinannya, saya kong ini ke itu keyakinannya, kada sama. Apabila ia berkeyakinan maka sesungguhnya hati dapat terarah. Apabila ia kosong lagi tidak dipalingkan daripadanya dengan sesuatu maksud
yang menyibukkan yang lebih kuat daripadanya. Demikian itu tidak mungkin pada setiap waktu. Nah, jadi ini jelas bahwa niat itu datangnya satu niat di luar kemampuan manusia. Niat itu semata-mata ada datangnya merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendorong-pendorong dan yang memalingkan itu mempunyai sebab-sebab yang banyak, di mana dengannya ia berkumpul. Dan demikian itu berbeda-beda menurut orang per orang, menurut hal ihwal dan menurut amal perbuatan. Apabila hawa nafsu syahwat perkawinan kuat umpamanya, dan ia tidak mengiktikadkan maksud yang benar tentang anak pada agama dan dunia, maka tidak memungkinkan akan dia untuk bersetubuh dengan niat anak. Orang hendak kawin. Hendak kawin itu apa tujuannya? Hendak meluluskan hawa nafsunya. Lalu inya cari bini kawin, karena nafsunya sudah hendak kawin. Nah, begitu inya mengumpuli bininya, kawalanya berniat mengumpuli bini ini supaya dapat tujuan anak nang saleh, supaya tujuan memperbanyak umat Nabi Muhammad. Kada kawa masa aja aku mengumpuli biniku supaya dapat anak nang saleh, maulah kada mau, karena mulai asal niat mencari bini itu hendak menunaikan hawa nafsunya. Ajakannya membaca buku, membaca kitab, mendengar ceramah bahwa orang yang mempunyai anak itu, anaknya bila anak yang saleh, yang mendoakan inya ini. Orang yang niatnya untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad itu ini, makanya baik kawin aku nah. Nah itu niatnya ngarannya. Itu ngaran niat. Bahkan tidak mungkin melainkan atas niat memenuhi nafsu syahwat, karena niat adalah memenuhi panggilan pendorong dan tidak ada pendorong selain nafsu syahwat. Lalu bagaimana ia berniat baik? Kada kawa baik niatnya. Nah, jadi kalau sudah membaca banyak hadis, mendengar banyak hadis Nabi, misalnya an-nikah sunnati pamar ragiba an sunnati falaisa minni, ujar Nabi kita, nikah itu sunnahku, siapa yang tidak senang dengan sunnahku berarti bukan golonganku. Ujar Nabi kita, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah, barang siapa yang nikah karena Allah atau menikahkan orang karena Allah, maka dia berhak menyandang wilayah daripada Allah. Ujar Nabi, tanakahu taksuru fa inni ubahibikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kamu, ujar Nabi, niscaya kamu akan menjadi banyak. Aku akan berbangga dengan kamu terhadap umat-umat yang lain pada hari kiamat. Nah, ujar Nabi, kullu amal ibni Adam yanqati'. Tiap-tiap amal manusia terputus illa salasun, kecuali 3. Waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Nah, mendengar hadis-hadis seperti itu timbul keinginan, oh kayak ini aku baik kawin supaya aku dapat fadilat ini, dapat, lalu mencari bini. Nah, itu ngarannya niat. Itu yang dimaksud dengan niat. Itu niat yang baik. Apabila tidak kuat dalam hatinya bahwa mendirikan sunnah nikah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar keutamaannya, maka ia tidak mungkin berniat dengan nikah akan mengikuti sunnah. Bila tidak kuat dalam hatinya bahwa mendirikan sunnah nikah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar keutamaannya, maka ia tidak mungkin berniat dengan nikah akan mengikuti sunnah, kecuali hanya bahwa ia berkata dengan lisannya dan hatinya. Itu adalah perkataan semata-mata, bukan niat.
Jadi niat itu mesti mengakui dahulu, mesti ada ilmu, mesti ada pengakuan bahwa fadilatnya sangat besar, keutamaannya sangat besar, lalu tergerak hatinya untuk melakukan itu. Nah, itu ngarannya adalah niat. Jalan usaha memperoleh niat ini, nah kayak apa cara untuk memperoleh niat? Umpamanya adalah bahwa ia menguatkan imannya. Menguatkan iman. Menguatkan imannya dengan agama pertama-tama. Dan ia menguatkan imannya dengan besarnya pahala orang yang berusaha memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia menolak dari dirinya semua hal yang melarikan dari anak daripada beratnya ungkus, lamanya kepayahan dan lainnya. Nang bertentangan lawan menghasilkan anak itu mesti ditolak. Artinya aku nih kawin tujuannya karena mendengar hadis Nabi akan bangga di hari kiamat banyak umat sidin daripada umat yang lain-lainnya. Jadi aku kawin ini tujuannya untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nah, karena imbah kawin jangan masuk KB. Kan sesuai ngarnya lawan niat. Niatnya memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nah, jadi orang yang menggunakan alat-alat KB ini itu kadakawa inya bersetubuh niat sahaja aku memperbanyak umat kadakawa. Kenapa? Karena ia menggunakan hal-hal yang bertentangan lawan yang diniatkannya itu. Nah, maka apabila ia berbuat demikian, maka kadang-kadang terbangkit hatinya, keinginannya kepada menghasilkan anak karena pahala. Lalu keinginan itu menggerakkannya dan anggota badannya bergerak untuk melaksanakan akad nikah. Apabila terbangkit kemampuan yang menggerakkan kepada lisan dengan menerima akad karena taat kepada pendorong ini yang kuat atas hati, niscaya ia berniat. Kalau tidak demikian, maka apa yang memampukannya pada dirinya dan mengulang-ulanginya pada hatinya dari maksud anak adalah bisikan syaitan dan igawan hajangarannya. Macam Junaid al-Baghdadi rahimahullah disebutkan dalam manaqib beliau. Beliau Junaid al-Baghdadi mempunyai usaha, mempunyai toko di pasar. Walaupun sizin kada berdagang nang kayak orang berdagang kada. Cuma ada punya toko di pasar dan sini kadang-kadang buka toko, kadang-kadang tutup. Nah, kenapa pian maka berusaha? Biasanya semata-mata aku hanya hendak mendapatkan hadis Nabi yang berbunyi at-tajirus saduq yuhsaru ma'as-siddiqin yaumal qiyamah. Pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang benar itu pada hari kiamat kaina akan dihalau beserta orang-orang siddiqin. Nah, mendengar itu hadis Nabi lalu terbuka hati untuk jadi pedagang yang jujur. Lalu sini berdagang. Nah, itu ngarannya adalah niat. Nah, itu ngaran niat. Karena inilah segolongan orang salaf enggan dari sejumlah perbuatan taat karena niat tidak hadir kepada mereka, dan mereka berkata, niat tidak hadir akan kami. Sehingga Ibnu Sirin tidak mengerjakan salat jenazah atas Al-Hasanul Basri, dan ia berkata, tidak hadir kepadaku niat. Hasanul Basri imam besar, tokoh tabi'in, wafat. Di situ ada juga ulama besar Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kada umpat menyembayangakan jenazah Hasanul Basri. Takuni orang kenapa pian kada umpat sembahyang jenazah. Aku justru belum ada niat lagi.
niatnya belum ada, nah ngapa niatku ke situ? Karena niat tuh kada kawa diulah-ulah seorang. Niat tuh mesti langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niatku belum ada. Amun niatnya aku kada turun, kada nyaman kayaknya disambat betul. Nah, itu nang kada nyaman, nang kada baik kayaknya. Jadi menghindari niat-niat nang seperti itu, menunggu niat dari Allah. Sebagian mereka memanggil istrinya dan ia menyisir rambutnya agar bawalah kemari sisir. Ini orang mengiau bini, ambilakan pang suroy. Maka istrinya berkata, apakah saya bawakan dengan cermin? Cerminnya pang nyenam bini. Lalu orang itu diam, kada menyahut. Lalu orang itu diam sesaat. Kemudian berkata, ya, bawa cerminnya juga. Lalu ditanyakan kepadanya tentang demikian. Kenapa ini lambatnya menyahut? Julun cerminnya bawa akan kaju ajar nang bini. Lambatnya bang pian menyahut nang apa garang? Maka ia menjawab, saya mempunyai niat pada sisir. Dan niat tidak hadir kepadaku mengenai cermin tadi. Lalu saya berhenti sehingga niat itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Nah, menunggu bercermin itu nah apa dulu niatnya mengambil cermin itu sudah ada niatnya, nah hanya minta ambilakan cermin tadi. Hammad bin Sulaiman meninggal dunia dan ia adalah salah seorang ulama Kufah. Lalu dikatakan kepada As-Sauri, apakah kamu tidak menghadiri jenazahnya? Maka ia menjawab, Sufyan Tsauri menjawab, jikalau saya mempunyai niat, niscaya saya berbuat. Salah seorang dari mereka apabila ditanya tentang sesuatu amal kebajikan, maka ia menjawab, kalau Allah Ta'ala memberi rezeki niat kepadaku, maka saya berbuat. Tawus, salah seorang ulama besar, aulia Allah, Tawus tidak berbicara kecuali dengan niat. Dan ia diminta agar berbicara, maka ia tidak berbicara. Suruh orang ceramah, ada hakun ceramah. Dan ia tidak diminta berbicara, kada disuruh ceramah, maka ia mulai berbicara. Lalu ditanyakan kepadanya tentang demikian. Kenapa pian diminta orang ceramah, kada hakun ceramah, kada disuruh-suruh tang ada ceramahnya. Maka ia menjawab, apakah kamu suka bahwa saya berbicara tanpa niat? Apabila hadir kepadaku niat, maka saya berbuat. Diceritakan bahwa Daud ibnul Muhabbar ketika mengarang Kitabul Aqli, maka Ahmad bin Hanbal mendatanginya. Lalu ia meminta kitab tersebut daripadanya. Maka Ahmad melihat satu halaman pada kitab tersebut. Kemudian ia Ahmad mengembalikannya. Maka ia Daud berkata, apa yang terjadi padamu, hai Ahmad? Ia Ahmad berkata, pada sanad-sanad yang daib, padanya sanad-sanad yang daib. Ini kitab karangan Nikam ini sanadnya banyak nang daib-daib. Lalu Daud berkata kepada Ahmad, saya tidak meriwayatkannya atas sanad-sanad. Kitab ini kukarang bukan memandang sanad-sanadnya. Lalu saya lihat padanya dengan ain hadis. Sesungguhnya saya memandang padanya dengan ain amal jika saya memperoleh manfaat. Nah, ini kitab aku niatnya mengarang untuk manfaat, bukan untuk mencari sanad-sanad yang kuat. Nah, Ahmad berkata, maka kembalikanlah kitab itu padaku sehingga saya memandang padanya dengan mata yang kamu pakai memandang. Lalu Ahmad mengambilnya dan ia berdiam di sisinya dalam waktu yang lama. Kemudian ia berkata,
mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan. Saya telah memperoleh manfaat dengannya. Nah, jadi kitab nang dikarang dengan niat bahwa kitab ini agar bermanfaat, orang nama lihat pun akan bisa mengambil manfaat daripada kitab itu. Dikatakan kepada Taus, berdoalah untuk kami. Ujar orang lawan Taus, doakan pang kami. Lalu ia berkata, sehingga saya dapatkan niat baginya. Menunggu niat dulu, hanya mendoakan. Nah, pegarang niatnya mendoakan orang itu. Sebagian mereka berkata, saya berada dalam mencari niat untuk menjenguk seseorang sejak 1 bulan. Lalu tidak sah niat itu bagiku sesudahnya. Ada kawan datang di situ lah, hendak mailangi, hendak benar, cuma niatnya kadada. Sebulan sudah menghadang niatnya kada sendiri tangan lagi. Nah, ngapa niatnya ke situ? Sedangkan niat itu kata dia ulah-ulah tadi, menunggu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Isa bin Katsir berkata, saya berjalan beserta Maimun bin Mihran. Lalu si Maimun tadi sampai ke pintu rumahnya. Maka saya pulang, ujar Isa bin Katsir tadi. Maka anaknya bertanya, anaknya Maimun, apakah kamu tidak menghidangkan makanan malam baginya? Jadi anak Maimun tuh tamu pian tuh kan disuruhi makanan kah? Maimun menjawab, itu tidak termasuk dari niatku. Aku tadi niat kasihnya bawainya ke rumah aja, gak ada berniat menyuruhinya makanan. Itu tidak termasuk dari niatku. Dan inilah karena sesungguhnya niat itu mengikuti pandangan. Lalu apabila pandangan berubah, maka niat juga berubah. Dan mereka tidak menganggap bahwa mereka berbuat sesuatu amal kecuali dengan niat. Karena tahunya mereka bahwa niat itu rohnya amal. Dan bahwa amal tanpa niat yang benar adalah riya dan memberatkan diri, dan itu adalah sebab dimurkai, bukan sebab pendekatan. Nah, kalau kita beramal niatnya kada bujur, itu ngarannya adalah riya. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi lebih baik kita kada menyuruhi tamu makanan daripada kita menyuruhi niatnya kada baik. Kedua rugi menyuruhi makanan, dosanya dapat. Dan mereka tahu bahwa niat bukanlah perkataan orang yang berkata dengan lisannya, saya berniat, bukan itu. Tetapi niat itu adalah terbangkitnya hati yang berlaku seperti berlakunya futuh dari Allah Ta'ala. Maka futuh itu kadang-kadang mudah pada sebagian waktu dan kadang-kadang sulit pada sebagian waktu yang lain. Nah, jadi kada gampang maulah amal perbuatan itu menjadi ikhlas. Kada gampang maulah perbuatan yang mubah menjadi bernilai ibadah. Kalau perbuatan ibadah menjadi maksiat, nyaman diulah. Perbuatan mubah menjadi dosa, nyaman ulahannya. Tapi kalau perbuatan yang boleh supaya jadi pahala, itu memerlukan niat. Sedangkan mendapatkan niat itu memerlukan ilmu dan ma'rifat dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang barang siapa yang kuat dalam hatinya adalah urusan agama. Nah, kalau orang itu hatinya sudah berisi dengan urusan-urusan agama, maka dipermudah atasnya pada kebanyakan hal mendatangkan niat
bagi kebaikan-kebaikan. Karenanya banyak tahu. Orang yang hatinya banyak mempunyai ilmu-ilmu agama, ini banyak tahu tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal. Lalu itu mempermudah datangnya niat yang baik. Kalau ilmu agama kada banyak inya beisi, ilmu agama kada banyak di dalam hatinya, kayak apa caranya untuk mendatangkan niat yang baik dalam hati itu kada kawa. Barang siapa yang kuat dalam hatinya adalah urusan agama, maka dipermudah atasnya pada kebanyakan hal mendatangkan niat bagi kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya hatinya itu condong kepada pokok kebaikan. Nah, orang yang hatinya sudah penuh dengan agama, hatinya sudah arah kepada kebaikan. Lalu ia terbangkit menurut kebiasaan kepada perincian-perinciannya. Kita tahu bahwa niat orang makan macam ini, niat orang bersedekah sampai 20 macam niatnya lebih. Nah, kenapa tahu niat itu? Karena mereka asalnya mengetahui tentang keutamaan sedekah. Akhirnya mereka kumpulkan niatnya jadi sekian banyak. Mungkin kita kada tahu kalau berniat nangka itu, kada tahu. Kita kada tahu umpamanya sedekah itu menolak kejahatan. Kalau kita meniatakan saja aku bersedekah untuk menolak kada kawa karena kada tahu. Dan barang siapa condong hatinya kepada dunia dan itu kuat atasnya, maka tidak mudah baginya yang demikian itu. Orang yang hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi sulit untuk mendatangkan niat yang baik. Bahkan demikian itu tidak mudah baginya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jangankan maulah nang mubah, nang boleh jadi bapahala, nang melaksanakan nang wajib pun sulit inya melaksanakan niat nang baik apabila hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi. Apalagi maulah nang boleh jadi bapahala, nang wajib lagi supaya bujur ya tuh ngalihnya. Bahkan demikian itu tidak mudah baginya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan puncaknya adalah bahwa ia mengingat neraka. Nah, teban lagi tujuannya. Kenapa aku sembahyang ini? Karena aku mau ada sembahyang, aku ada wani masuk neraka kena matinya. Al tegara hati hendak sembahyang. Kayak itu pang maka. Dan memperingatkan dirinya akan siksanya atau kenikmatan surga dan menggemarkan dirinya padanya. Nah, itu niat-niat yang dipakai untuk menggerakkan kepada memperbuat yang wajib, menjauhi yang haram. Maka kadang-kadang terbangkit baginya pendurung yang lemah. Tahu bahwa memperbuat ini neraka. Satu, memperbuat ini supan ganal. Nah, kadang-kadang nang timbul justru supan ganalnya itu nerakanya halus. Orang kada wani mencuntan. Kenapa? Satu, masuk neraka. 2, masuk penjara. 3, taka surat kabar supan. Nang ganal justru masuk penjara itu nang takutan inya. Supannya nang takutan inya. Nerakanya kada seberapa takutan. Nah, maka kadang-kadang terbangkit baginya pendurung yang lemah. Pendurung yang lemah. Maka adalah pahalanya menurut kadar keinginan dan niatnya itu. Maka pahalanya menurut kadar keinginan dan niatnya. Inya berbuat nangka ini. Terdorong napa? Inya melakukan ini pahalanya ada. Dipuji orang ada.
disanjung orang ada. Nah, terkadang nanggana dalam pikirannya itu adalah memikirkan sanjungan orang itu yang penting. Yang penting pujian orang, pahala nomor 2. Kalau aku bersedekah misalnya berwakaf 10 juta diumumkan, nah pahalanya ada. Dan aku dipuji orang. Dan aku disanjung orang. Aku dicap orang sebagai orang nang penyumbang nang sosial. Nah, macam-macam niatnya. Terkadang nang niat pahala itu jadi halus. Nang gana dalam hatinya dorongannya justru karena mencari pujian-pujian tadi. Nah, maka adalah pahalanya itu menurut kadar keinginan dan niatnya itu. Adapun taat atas niat mengagungkan Allah Ta'ala karena berhaknya untuk ditaati dan disembah, maka demikian itu tidak mudah bagi orang yang gemar pada dunia. Kada mudah. Orang yang gemar kepada dunia, sembahyangnya itu karena menjunjung perintah Allah, itu ngalih. Orang yang gemar kepada dunia ingin mengeluarkan zakat karena menjunjung perintah Allah itu sulit. Berniat macam itu. Paling-paling takutan kalau masuk neraka munnya kada. Takutan kena usahanya bangkrut kah, habis berkahnya kah. Nah, bagi orang-orang yang sudah hatinya gemar kepada dunia itu melaksanakan yang wajib tuh niat menjunjung perintah Allah itu pun ngalih sudah itu. Apalagi maulah pekerjaan nang boleh-boleh supaya jadi ibadah makin yang ngalih lagi. Nah, kalau hati-hati mereka sudah dipenuhi oleh gemar kepada dunia. Adapun taat atas niat mengagungkan Allah Ta'ala karena berhaknya untuk ditaati dan disembah, maka demikian itu tidak mudah bagi orang yang gemar pada dunia. Ada mudah. Dan ini adalah niat yang mulia dan tertinggi. Orang sembahyang bisa tujuannya karena menjunjung perintah Allah. Orang sembahyang tujuannya bisa mengharapkan surga Allah. Orang sembahyang tujuannya bisa takutan masuk neraka. Nah, untuk mencapai niat nang menjunjung itu saling ngalihan bagi orang-orang nang cinta kepada dunia. Dan ini adalah niat yang mulia dan tertinggi. Dan sedikit di atas hamparan bumi orang yang memahaminya, lebih-lebih orang yang mengerjakannya itu. Nah, jadi artinya bahwa pengertian niat itu adalah dorongan yang membuat kita bergerak, dorongan yang membuat kita memakai, dorongan yang membuat kita membeli, dorongan yang membuat kita meninggalkan, dorongan yang memperbuat kita melakukan, itu adalah niat. Masalah nang hendak berbuat itu kayaknya kita hadirkan kembali, saja aku berbuat untuk ini, itu hanya sekedar untuk menghadirkan niat-niat yang telah lalu. Andai kata ini kada dibaca pun kada jadi masalah, karena sudah ada terdahulu sebelumnya niat yang kuat di dalam hatinya. Nah, kemudian niat manusia dalam melaksanakan taat itu bermacam-macam.